Oke kawan-kawan, nah sekarang saya lagi bersama dengan Pak Ebeng. Nama panjangnya apa Pak? Sujarianto. Pak Sujarianto, tapi terkenalnya Pak Ebeng, owner dari Soccer Mania Farm ya Pak ya? Tapi terkenalnya ini Soccer Manianya nggak terkenal, terkenalnya Pak Ebengnya ini karena beliau ini Dewan Juri Pak ya? Ya. Dewan Juri HPDKI di Komisi Juri Sumatera ya Pak ya. Kalau Dewan Juri itu ada juri, Dewan Juri Pak ya. Ya. Nah, Dewan Juri itu yang memantau juri-juri yang menilai di kontes, Bertanggung jawab. yang bertanggung jawab penuh. Kontes. Benar gitu Pak ya? Ya. Jadi juri-juri menilai, nanti Dewan Juri itu memantau dan apa Pak? Mengoreksi ya, mengoreksi sekiranya. Jadi di kontes itu nggak sembarangan ya Pak ya. Ya. Nah gini Pak, ini kan bulan 8, bulan 9 nanti Lampung bakal adain kontes nih Ya. di Lampung Timur. Ya. Jadi teman-teman dari KTMB Pak ya, KTMB, dan kebetulan Pak Ebeng ini beliau sebagai Dewan Juri HPDKI juga sebagai anggota Pak KTMB atau apa Ya, sekarang? anggota. Penasehat lah. Penasehatnya KTMB. Nah coba bisa dijelaskan dulu Pak KTMB Pak. KTMB itu kelompok ternak maju bersama. Berdirinya kurang lebih 29 Desember tahun 2014. Wih, sudah 10 tahun Pak ya? Ya. Itu pertama kali itu langsung KTMB ini langsung di PE atau gimana Pak? Pertama itu masih kita kan ngumpul-ngumpul karena saya sendiri kan istilahnya punya ide beternak itu asik. Terus saya ajak teman-teman yang istilahnya beternak secara tradisional, yuk kita bikin kelompok yang tujuannya kita nggak cari bantuan. Mandiri. Ya, mandiri. Jadi kelompok ini untuk aspirasi, kita ngobrol-ngobrol kalau peternak itu gimana, peternak itu memberi pakan itu gimana, terus cara beternak untuk kambing kualitas gimana, itu belum. Terus baru 2015 KTMB itu dari beberapa pertemuan, itu kan tiap bulan ada pertemuan. Nah, baru 1 tahun setelah berdiri memutuskan ingin berkibar di kambing PE. Kambing PE itu kalau dulu kan bukan untuk kontes. Kalau sepengetahuan teman-teman, sebenarnya kambing mahal, sebenarnya sih enggak. Karena kalau menurut saya sendiri, karena saya berternak kambing PE itu udah lama, sebelum tahun 2014 itu utamanya susu. Oh, etawa itu berarti susu. Susu awalnya. Ya. Nah, itu teman-teman sejarah singkat dari KTMB dan kambing PE di Lampung Timur terkhususnya ya Pak ya. Nah, gimana Pak? Kalau mengenai kontes pertama, walaupun itu belum 2017. 2017. Kontes, tapi belum ada regulasi, menurut regulasi masing-masing lah. Nah, ini yang perlu teman-teman tahu. Jadi gara-gara Bapak bilang tadi, aku jadi ingat. Jadi sepengetahuan saya, perintisnya itu di sini dulu. Kontes 2017 kambing PE di Lampung itu di sini. Ya. Nah, gimana itu Pak sejarahnya Pak? Ya, karena kita kan istilahnya apa ya, untuk mengembangkan pengetahuan kambing PE agar kambing ini berkualitas, baik tadi untuk breedingnya, anakannya, atau susunya kita perah, terus dagingnya kita jual. Ini kalau kita mau istilah menyebarluaskan pengetahuan tentang PE ini, ada 4 tadi fungsinya yang istilahnya tujuan beternak. Kita mesti adakan kontes. Kontes itu untuk hasil kita dalam merawat kambing itu supaya maksimal. Penyemangatnya lah. Iya, ibaratnya penyemangat, gitu. bukan istilahnya tujuannya kompetisi itu enggak. Jadi di dalam kontes itu nanti kita akan tahu, oh, ternyata kambing yang kita rawat dengan kita beri makanan yang cukup, terus kita sejajarkan dengan punya teman-teman, itu akan punya nilai lebih nantinya. Nah itu dia teman-teman. Jadi beliau inilah salah satu perintisnya yang di Lampung. Kalau untuk di Indonesia sendiri kontes itu mulai dari kapan sih Pak? Kalau di Indonesia sendiri ya sudah mulai dari, tapi dulu bukan kontes, istilahnya kayak nyencang bareng. Itu
2010 sudah ada Di Jawa ya. ya di Jawa. Sebelum 2010 ya istilahnya tadi Mungkin ngencang sudah bareng, mulai ini ya bareng-bareng. ngencang bareng, pameran lah. Terus teman-teman di Jawa itu ada yang bikin organisasi kayak Aspenas, Perkanas atau KIPI, jadi berkembang yang punya regulasi masing-masing. Nah, jadi tapi kalau untuk di sini kita bakal bicara tentang regulasi HPDKI Pak ya. Iya. HPDKI yang di situ nanti kita nilai itu 12 kriteria kambing etawa itu sendiri. Iya. Nah, dulu kan awalnya 2017 sudah berkembang nih Pak ya. Lampung Tengah sudah mulai mengadakan open, Lampung Barat juga sudah mulai, kemarin tahun lalu sudah mulai ada latber regional apa segala macam. Nah, ini di bulan 9 nanti ini kan kalau aku melihat Pak, yang ku tahu ini bakal diadain 2 hari. Ini kayaknya bakal besar nih yang terlihat mewah ini nanti bulan 9 ini. Kalau dilihat mewah kan kita nggak tahu. Dari saya sendiri, dari wakil dari KTMG mengharapkan para peternak terusnya di Sumatera gimana sih istilahnya membuat event kontes itu seperti apa istilahnya, karena pengalaman dari rekan-rekan kalau mengadakan kontes kok istilahnya apa ya, tombok. Oh iya. Sedangkan kambing kontes atau kambing seni ini kalau tidak ada kontesnya, dalam 1 tahun itu tidak ada kontesnya, akan sepi. Terus minat ke peternak ngerawat kambing itu mau kemana arahnya, itu jadi berkurang lah euforia atau semangat dia berternak pun. Karena dalam kambing PE itu tidak semudah yang kita bayangkan, dengan beli kambing mahal, induknya mahal, anaknya nanti lakunya mahal. Jadi kalau tidak ada kontes, kalau vakum kontes nanti pengetahuan tentang itu malah mati Pak ya. Ya, dan biasanya sih kalau untuk peternak pemula itu ya itu tadi, dia pengennya juara-juara, tidak semua. Kalau di pertanian dan peternakan itu tidak semudah kita istilahnya kayak masak mie instan, beli, dimasak, terus dimakan. Kalau di peternakan semua orang punya kesempatan punya kambing bagus asalkan teliti, telaten, dan tahu ilmunya. Oh iya. Tapi nggak kita salahkan juga orang-orang yang beli kambing mahal langsung ke kontes. Ya, apa, dia kan senang. Kalau senang udah nggak ada. tapi yang penting belajar dulu sebenarnya Pak. Jangan nanti beli kambing, berapa belinya? 100 juta. Begitu dirawat 3 bulan, lah kok jadi begini kambingnya. Laku 2 juta karena dipotong. Ya itu salah sendiri sebenarnya, salah sendiri yang beli. Tapi kan biasanya yang beli itu pada umumnya di mana aja kalau punya duit itu ya itu tadi lah, nggak bisa dibendung. Hobi ya. Nggak mau seneng, nggak ada musuhnya lah. Orang seneng itu udah yang melebihi segalanya lah. Nah itu ya teman-teman, jadi untuk karena aku ngelihat nanti di bulan 9 ini bakal rame karena ada 2 hari Pak ya. Ya, Expo. Hari pertama Expo. Expo itu pesta ternak. Kalau hari pertama itu di mana pengennya sih dari KTMB itu di hari pertama itu kita adakan apa ya, pesta ternak. Jadi kalau bisa hasil ternak itu kita biar rasakan ke masyarakat. Oh iya, nggak jadi cuma kambing, edukasi sama masyarakat gitu nggak ya. cuma kambing, istilahnya nanti kalau yang mau dukung apa sate yang istilahnya di luaran 1 porsi 10.000, kita jual di sana 5.000 kalau mau yang bekerja sama. Terus ayam ras itu di sekilo 25.000, kita jual di sana 10.000, kayak bazar lah. Oh berarti nanti di Expo itu nggak kambing aja Pak? Enggak, diundang peternak-peternak lain juga. Dan nanti juga ada iya. yang berkecimpung di peternakan itu, kalau bisa kita undang di situ. Jadi yang jual sentrat, yang jual kandang, yang jual kalung, yang jual pupuk, semua yang bergantung di peternakan kalau bisa bersama-sama. Karena event seperti ini kalau bukan peternak, siapa lagi yang mengadakan? Oh iya.
Sekaligus juga kita edukasi Pak ya. Iya. Peternak itu bukan cuma kita pelihara beranak jual, bukan. Ya, Ada pembuatan kandang, mesin caca, iya. pembuatan kandang, penjualan kotoran, segala macam banyak gitu Pak ya. Tanpa peternak, mereka yang berkecimpung di penjualan sentrat, bikin mesin hasil produksi itu, mereka tanpa adanya peternak ya tidak akan laku gitu loh. Jadi semua harus di situ. Wah, bakal seru ini nanti di bulan 9 tanggal berapa itu Pak? Kalau expo-nya itu 21 sama 22. Kontesnya? Kontesnya tanggal 22. Oh, jadi di tanggal 2 ini expo sama berjalan, tapi kontes berjalan juga Iya, gitu Pak ya? jadi kenapa kok dibikin tadi? Kita sifatnya gotong royong. Karena selama ini kita tuh masing-masing. Yang jual mesin caca ya mesin caca, yang jual kandang yang jual kandang, yang jual sentrat ya sentrat. Kalau di situ kita adakan kontes dengan kita bersatu, gotong royong, ya insya Allah kita akan memajukan peternak. Dan sifat gotong, yang sudah sukses ya bantu yang baru pemula. Jangan yang sudah sukses membohongi yang pemula. Itu kurang bagus. Kalau Ada Pak? ya mungkin ada. Saya nggak mau yang mungkin ada, tapi yang sudah sukses, segala sesuatu kalau sudah sukses itu bukan hasil istilahnya menipu yang pemula, tapi yang sukses itu menularkan yang Terus mengedukasi gitu, Pak. edukasi. Insya Allah kedepannya itu akan istilahnya apa ya, akan berjalan istiqomah terus-terusan. Tapi kalau yang sudah sukses dia nggak mau berbagi, nggak mau istilahnya berbagi pengalaman, dia suksesnya cepat, tapi istrinya bangkrutnya juga cepat. Biasanya seperti itu, karena roda itu kan pasti berputar. Wah ya, betul itu. Nah, kan gitu. Ini kan nggak sekedar apa ternak, kita juga mikirin ke depannya kan. Makanya kalau beternak terus segala usaha itu harus istiqomah Mas, memperhitungkan ke depannya nanti. Kalau hanya mengumpulkan sesaat ya sudah bisa, tapi lihatlah nanti pasti akan itu tadi Pak, naik cepat. Tapi alhamdulillah ya, kayak saya alhamdulillah dengan rezeki beternak 20 tahun saya udah beternak. 20 tahun. Iya, 20 tahun beliau beternak. sampai sekarang masih ngarit. Oke, teman-teman peternak, ya itu tadi seputar sejarah kontes di Lampung lah. Dan nanti bulan 9 KTMB Lampung Timur akan mengadakan kontes regional Sumatera Pak ya. Ya, Jadi teman-teman dari Sumatera, karena kabar-kabarnya Medan juga sudah mulai agak rame nih kambing Pak ya. Oku itu masuk Sumatera Selatan ya. Sumatera Selatan. Juga sudah mulai rame ya, mudah-mudahan nanti bisa bergabung semua di bulan 9, terutama untuk Lampung ini, Lampung Barat, Lampung Timur, Lampung Tengah. Bandar Lampung jarang dengar sih aku. Tapi mudah-mudahan ada bisa. Ya lah. Iya, Pringsewu Tanggamus Pak ya. Iya, Mesuji. Kalau di Lampung itu sebenarnya sudah rata-rata berkembang, bahkan di Palembang, Riau, Jambi, Bengkulu. Tapi kan itu tadi mereka baru awal. Makanya kalau kita mau bersatu, insya Allah lah Indonesia itu, kalau apalagi di PE, karena dia akan menghasilkan susu, menghasilkan daging, menghasilkan anakannya. Kita insya Allah kalau mau bersama-sama membangun peternakan, nanti Sumatera ataupun Indonesia pun akan swasembada ternak. Amin, amin. Asalkan tadi nggak tipu-tipu, bersama-sama dari yang masih merangkak kita latih. Yang sukses ya jangan harus perhatikan, bukan yang sukses malah menginjak yang pemula gitu loh. Nah itu tadi dia teman-teman. Nah sekarang gini Pak, aku pengen bahas gini. Itu kan tadi sejarah kontes. Nah kita nggak usah berbicara tentang senior lah. Iya. Mungkin udah banyak nih, kalau di Lampung saya rasa sudah banyak nih yang lebih tahu tentang perawat. Tapi untuk teman-teman pemula nih yang baru-baru mau kontes atau yang baru 1-2 kali kontes tapi belum bisa dapat hasil yang maksimal, aku pengen tanya nih sama Bapak. Gimana sih kita mau mempersiapkan kambing itu ke kontes? Terlepas dari kalau mau kita bahas 12 kriteria, saya rasa panjang nih Pak. Iya. Nggak cukup waktunya. Nah, kita ibaratkan kita sudah paham lah 12 kriteria itu. Iya. Kepala apa, pola warna, postur tubuh segala macam. Nah, perawatannya nih, ini kan yang paling riskan kambing kontes ini kan perawatannya. Bisa kita sharing nggak Pak?
Susah. Nah, karena bulan 8, bulan 9, 1 bulan untuk merawat kambing saya rasa masih ada waktu nih teman-teman nih. Ya, yang jelas gini tadi, utarakan tadi pertama, orang mau sukses itu kan nggak instan. Iya. Dan kontes itu nggak jadi istilahnya apa ya, kita harus juara. Iya. Dengan kita sering kontes, ikut kontes lah. Pertama ya nggak jadi, masalahnya apa? Jadi setelah kita kontes, kita akan evaluasi kambing saya itu kurang apa. Kalau tip-tipnya, mungkin untuk pemula pun nggak paham. Kambing ini biasanya kalau di rumah sehat. Ya kalau di rumah. Setelah Lampung Barat nih, nggak mau ke sini. Di perjalanan, orang kalau nggak sehat aja, perjalanan di sini muntah-muntah. Kalau sudah muntah-muntah pusing, kambing apa performanya ada? Kan di situ yang harus dipersiapkan ya kesehatan dulu. Kambing itu harus sehat. Terus di dalam perjalanan dia jangan stres. Supaya tidak stres kan apa? Kita suntik vitamin, terus apa dalam supaya kan dia duduk atau tidur. Itu apa? Kita beri istilahnya penstran yang urat-uratnya biar ada momen-momen berhenti, disuruh berdiri dulu atau bagaimana gitu kan. Ya, kalau jauh, kalau istilahnya 2 jam, 3 jam, nggak apa-apa. Terus sebelum nanti besok kontes nih, sehari sebelumnya juga kambing sudah harus ada di sini, adaptasi lah istilahnya. Belum dia mentalnya nanti. Oh iya. Kan yang belum, usahakan jangan terlalu mepet waktunya. Jangan gitu ya. Jangan yang istilahnya kita perhatikan dia stres apa enggak, kan perlu yang nggak diperhatikan kok sekarang begini kambing ketika di rumah kok bagus, walaupun kalau di rumah kayak istilahnya paling bagus, tapi kalau kan kesehatannya biasa kalau perjalanan yang terutama rawan itu biasanya matanya berair, terus banyakkan nyetut. Oh stres. ya, itu juga mungkin diperhatiin sama teman-teman ya, gara-gara Pokoknya mau kalau ngejar kontes disetut terus taunya mencret. Merat kambing itu jangan kontes nggak kontes ya seperti itu, flur aja 2 liter aja, 3 liter 3 liter aja gitu Pak ya. Nggak usah perlu ya, kalau maksimal itu kan ada kontes lagi nanti, oh belum maksimal. Dan yang belum diketahui teman-teman kan biasanya kok punya aku nggak juara, padahal dia masih istilahnya kelas di awal. Ini diperhatikan juga nih gitu di Pak ya. awal. Terus kan sekarang udah mulai ada rapot tuh, yaitu untuk pembelajaran kita kalau yang 10 besar. Dan istilahnya kalau mau pembahasan kambing ini kurang apa, itu ya di latber ada tanya jawab. Kalau kontes sudah kompetisi, tanyanya setelah itu tadi di belakang tuh. Jadi yang diperhatikan juga mungkin ini kesiapan mental peternak itu sendiri. Kalau mental yang punya saja sudah ngedon, oh punya dia bagus bener ini noh, kita udah mentalnya turun. Kambing punya kita akan turun mentalnya juga, karena kambing dengan pemilik itu ada chemistry. Iya. Jadi kita berangkat itu memang harus pede lah. Iya, pede, pokoknya juara. Kalau dan diakui punya orang tuh lebih bagus kalau emang dia juara, nggak nyalahkan jurinya, nggak nyalahkan ininya. Ya kita jangan mengunggulkan ternak kita, walaupun boleh kita percaya diri, tapi jangan sombong gitu loh. Jangan terlalu. Kita harus mengakui, oh punya dia, oh yang juaranya seperti ini gitu, oh lemahnya. Dan biasanya kalau orang lihat itu kan dari luar, dia nggak tahu kalau kambing itu istilahnya yang kukunya sudah meleot, apa ada ABS-nya, apa bulunya rontok, dan juri kan mengamati gitu loh. Kalau dari luar yang nggak ngerti itu biasanya kalau kita dekati itu biasanya bulu agak jekrik, kurang sehat, itu kan karena tadi perjalanan sebenarnya. Stres juga bisa Pak ya. Nah itu dia teman-teman. Nah ini aku beberapa kali ikut kontes ini, terutama yang pemula nih Pak ya. Suka ngelihat kadang-kadang kambing mereka itu kuning apanya, rambutnya gitu ya. Nah sebenarnya pola mandi kambing ini yang bagus ini seminggu itu berapa kali Pak? Ya kalau yang standar istilahnya, kalau nggak mau untuk kontes, maksudnya kontesnya bulan 10 ya, kalau
itu ya seminggu 2 kali aja. Seminggu 2 kali. Tapi kalau sebulan sebelum kontes atau 2 minggu sebelum kontes ya 2 minggu sekali. 2 minggu. 2 hari sekali. 2 hari sekali. 2 hari sekali berarti seminggu 3 kali kan? Iya. Jadi mendekati kontes itu agak rapat mandinya juga nggak apa-apa. Terus nggak cuma mandi aja, perawatan bulunya seperti apa, nutrisinya seperti apa yang supaya istilahnya, karena kan biasanya sih kambing kalau terlalu banyak protein karena ngejar gemuknya, malah keluar istinya gatal-gatal, bukan skabies sih biasanya kalau di rewosnya itu terjadi seperti itu, kebanyakan protein karena ngejar postur. Makanya kambing kontes itu emang benar-benar perlu pembelajaran, dan belajarnya itu dari kita ngerawat, nggak usah. Biasanya kalau kelebihan protein itu yang paling sering rontok paling Pak ya, rontok bulu ya. Bahkan kalau sudah oper dia ada bintik-bintiknya, terus nanti rambutnya rontok, ada seperti skabies, tapi bukan skabies, oper protein aja. Nah ini Pak, ngomong-ngomong masalah kesehatan kambing tadi yang pertama Pak ya, seberapa penting sih sebenarnya olahraga buat kambing ini? Kalau kambing olahraga itu olahraganya apa? Senam. Nah ya itu, mungkin bisa dijelasin olahraganya apa dan pentingnya itu seperti apa gitu. Kalau penting yang jelas kan dia tuh, kalau diibaratkan kambing kontes tuh kambing yang punya fisik yang bagus. Nah, makanya dengan fisik yang bagus dia akan istilahnya nanti ketika dikencang atau kita dari perjalanan dia kan fisiknya bagus. Terus kalau kita sering olahraga, diajak maraton, segala sesuatu kalau diberi olahraga, dia kan tulangnya akan berkembang. Tapi kalsiumnya juga tercukupi. Istilahnya disuruh olahraga terus tapi kalsiumnya nggak dicukupi ya nggak bisa berkembang. Disesuaikan juga Pak ya, mungkin dari ampas tahunya atau mungkin nanti tambahan mineralnya apa segala macam. Karena kan kebutuhan kambing kontes itu nggak cuman protein, karbohidrat, dia perlu kalsium, magnesium, mau zat besi, kan perlu juga, karena ini sudah atlet loh, diibaratkan udah seni itu nggak cuma blur nyadil, diibaratkan model. Musik juga harus punya mental segala macam kesehatan. Terus dibiasain maraton tuh karena tadi sehat, kondisi tubuhnya sehat. Jadi olahraga buat kambing ini maraton Pak ya? Ya maraton bisa, atau dijemur, dikencang, itu ketahanan dia berdiri, itu kan biasanya kalau kambing nggak biasa dikencang atau diajak maraton, dia diajak ke kontes, dia bentar-bentar tidur. Atau dia harus mangap itu kan, itu biasanya seperti itu. Makanya ya nanti di kontes itu ya harus kita biasakan tiap hari gitu loh. Nah itu teman-teman peternak mungkin yang mau ikut kontes, minimal kalau nggak maraton ya dikencang lah Pak ya? Dijemur 2 jam, biasain dikeluarin atau diumbar gitu aja. Karena nanti kasihan panitia nanti, tahu-tahu kambing tidur berdiriin, ada yang tidur berdiriin. Ya itu tadi, kalau di kontes kita nikmati ya asik aja sebenarnya. Jadi apa ya, kalau sudah terbiasa dengan suasana kontes, sudah biasa memperlakukan kambing seperti itu, kayak bukan suatu beban. Tiap hari kita maratonin kambing, berdiin kambing, udah biasa aja. Kontes nggak ada kontes, kita kontes sendiri dulu. Jadi biasakan kontes di rumah sendiri, serasa kontes dengan menikmati secangkir kopi sambil ngerokok kan. Oh seperti ini penikmat. Kalau teman-teman di Lampung Barat kan penikmat kopi, ini penikmat kambing kontes, penikmat kambing seni gitu loh. Iya. Biasakan, jangan, pokoknya proses, jangan banyakin protes. Nah, itu harus belajar karena dari juri, bahkan dewan juri pun setiap ada konten juga belajar Pak ya. Banyak ada kejadian seperti ini, ada kambing seperti ini gitu. Dan juri pun saya harapkan tetap memaksimalkan penjurian dia, karena ya tadi dari riwayat kontes itu seperti apa, kita ini mendapat amanah untuk menjuri para peternak.
gitu loh. Jadi ya tetap mari bersama-sama, Ya, jadi ya, saling mengerti. Juri juga yang sportif, peternak juga semakin maju, semakin semangat gitu. Sama-sama ada kekurangan kita seleksi bersama gitu loh. Oke, itu mungkin teman-teman kita saya rasa perbincangan ini bagus banget ini, mulai dari sejarah kontes, kenapa kambing PE itu bisa ada kontesnya di Lampung, dan persiapan-persiapan sebelum kita masuk ke kontes tadi sudah kita bicarakan. Dan beliau ini bukan narasumber yang biasa-biasa aja menurut saya. 20 tahun 20 tahun dan salah satu perintis kontes di Lampung, bukan Lampung Timur, di Lampung, bersama siapa, Pak Tikno juga ya, Pak Tikno, Dan terutama rekan-rekan KTMB tadi. Ya itu KTMB itu dengan gigihnya mereka tetap meramaikan, walaupun sekarang KTMB istilahnya nyalanya juga belum anu karena itu tadi. tapi sudah luar biasa loh Pak, 10 tahun berdiri. Alhamdulillah dengan konsisten tadi. Kalau kata istilah kelompok itu nggak mau memperhatikan peternak yang lain, mungkin ya sudahlah pelihara kambing saja gitu loh. Karena itu tadi untuk semangat, dan satu kontes itu satu kita senang. Kalau menurut saya sih kontes itu wisatanya peternak. Kalau ngaret terus kan jenuh. Ya. Ya, terus satu saudara banyak. Dengan adanya kontes kita kan kenal dengan peternak sana, peternak sini. Kalau masa kualitas, ya itu dah bonus, juara bonus, gitu aja. Yang kontes kan kambingnya, bukan kitanya. Orangnya ngopi bareng kambingnya, biar yang itu. Kalau masalah juara, ya itu tadi lah, itu bonus. Itu terus jangan itu tadi, mungkin ya kekurangannya ada tempat saya akui, dan besok lagi mungkin mereka yang juara. Untuk 5 bulan ke depan saya insya Allah kalau dikasih amanah harus punya juga. Bahkan biasanya pengalaman di peternak itu mereka tuh nggak hanya 1 tahun 2 tahun mereka kontes. Yang penting ikuti lah. Kalau maunya juara semua, ya yang nggak juara nggak mau ikut tuh. Ya kan? Ya itu tadi mungkin motivasi kita ikut kontes itu, ya juara itu bonus lah Pak. Iya, bonus. Tapi motivasi awalnya ya kita guyup bareng, ngobrol bareng, ngopi bareng gitu. Nah, Dan tetap semua punya kesempatan. betul. Walaupun kambingnya satu taruhlah, tapi punya itu dirawat benar-benar dengan hobi, dengan ini, insya Allah setahun 2 tahun, misalnya kecilnya jelek, tapi di kelas A atau udah 4 tahun bagus, kita kan nggak tahu. Ya. Kata Dan sudah banyak contohnya. ya, kata anak-anak muda usaha nggak mengkhianati hasil, katanya sih. Itu orang tua Pak yang bilang. Oh ya gitu. Kalau anak muda sekarang gimana ya mau bilang? Kalau Oke. orang tua mah gini, usaha nggak mengkhianati pinggang. Oke, teman-teman peternak terutama yang ada di Lampung itu sedikit- Sumatera lah. Ya, Sumatera. Ah. Ya, Sumatera. Karena apalagi sekarang juri juga sudah ada komisi juri Sumatera ya, Pak. Nah, itu dia. Ini Pak, ini kan kontes sudah mulai banyak nih. Di Sumatera sudah mulai banyak, terutama di Lampung Barat dan segala macam. Latber juga semakin banyak. Saya rasa dengan adanya ini banyak nih teman-teman pemula. Ya kita bisa bilang bukan pemula sebenarnya. Mungkin ada yang udah Baru lah. lama pelihara Rambon mau PE apa segala macam. Nah, bisa nggak Pak terakhir Pak kasih tips biar teman-teman peternak ini nggak semata-mata termakan dengan kambing PE mahal apa segala macam, nanti ujung-ujungnya kecewa. Ada nggak Pak tipsnya sebelum mereka betul-betul oke, saya mau pelihara kambing PE? Tipsnya itu satu, peternak dengan ilmu menyenangkan. Belajar dulu berarti. Ya, terus kalau mau beternak, kita mau ternak apa? Kuasai dulu. Kuasai, terus dipelajari, baru eksekusi. Ya. Kita mau ternak PE atau ternak Rambon, apa sih tujuannya? Peternak PE apa tujuannya? Kita pelajari dulu referensi ke peternak-peternak apa, lihat kontes, lihat apa. Terus kambing PE itu seperti apa sih? Penjurian itu seperti apa? Ya. Terus baru beli ternaknya. Dan jangan cukup hanya satu referensi ya Pak ya. Iya. Kan sering lihat kontes, lihat tadi tanya yang Lampung Timur, ada yang Lampung Tengah, kan nambah ilmunya.
dan jangan malu bertanya. Jadi itu teman-teman peternak, mungkin tipsnya dari Pak Ebeng. Kalau saya bilang gunakan kekuatan kopi hitam. Nah, dengan ngopi, ngobrol, cari tahu dulu ilmunya, sudah mantap, baru kita ini. Oke? Banyakin ngopi biar otak encer. Tapi jangan sendirian. Ya. Ajak kawan. Oke, mungkin itu aja sedikit perbincangannya. Terima kasih banyak Pak udah mau Sama-sama. berbagi sama teman-teman yang mungkin nonton. Maju terus peternakan Indonesia.